our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Kebesaran-Mu ada di negeri kami Indonesia. Is our God, and all will see how great. Hallelujah, how great. And all will see how great. Sekali lagi, and all will see how great. How Mari saudara yang ada di rumah, mari kita berdoa di dalam roh. Dengan keras kita berdoa di dalam roh. Kita akan naikkan syafaat kita. Kami memberkati Indonesia. Kami memberkati Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Kami percaya Engkau sudah memulihkan negeri kami Indonesia, Tuhan.
Kami percaya Indonesia ada di pikiranmu, ada di matamu. Indonesia ada di rencanamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk memimpin bangsa kami, Bapak Jokowi beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Kami serahkan Tuhan hamba-hambamu ini ke dalam tangan-Mu, beserta jajaran pemerintah yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi Indonesia. Berikan roh kebijaksanaan atas pemimpin bangsa kami Tuhan. Agar Indonesia ini terus melangkah maju, terus naik dan tidak pernah turun bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa Tuhan, apa yang sedang melanda negeri kami saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, Indonesia sedang dipulihkan. Indonesia sedang disembuhkan dari COVID-19. Indonesia sedang disembuhkan dari COVID-19. Kami percaya Indonesia pulih di dalam nama Yesus. Indonesia sembuh di dalam nama Yesus. Indonesia sembuh di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di negeri kami. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Depok Tuhan. Kota di mana kami berada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati pemimpin kota ini Tuhan. Jajaran pemerintahan yang ada di tengah-tengah kota ini Tuhan, Engkau memberkati. Engkau memulihkan kota ini Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, seluruh penduduk kota Depok menjadi orang-orang benar di dalam nama Yesus. Depok dipulihkan, Depok dipulihkan. Tuhan Yesus menjamah 11 kecamatan yang ada di Depok Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami memberkati gembala pembina kami beserta keempat wakilnya Tuhan. Kami berkati Pak Niko, istri, anak mantu, cucu Tuhan pelihara beserta keempat wakilnya di dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu terus melimpah atas hamba-Mu ini Tuhan. Takut akan Engkau terus tambah-tambahkan, limpahkan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Engkau menjagai, Engkau memahkotai hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami Tuhan, Pak Yongki Tuhan. Beserta istri, anak mantu, cucu Tuhan. Juga kedua wakilnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pak Riza, Pak Ari Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau tutup bungkus para pemimpin kami dengan kuasa darah-Mu. Perlindungan Tuhan yang ajaib terus memahkotai mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir pagi hari ini. Di rumah-rumah Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir di tengah keluarga-keluarga. Kami percaya waktu Engkau hadir, kami beroleh kemenangan yang daripada-Mu. Kami percaya waktu Engkau hadir di setiap rumah, Engkau memberikan kemenangan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berdaulat. Engkau berdaulat Tuhan. Yesus. Mari terus tinggal dalam hadirat Tuhan saudara. Saudara yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara beserta anak-anak. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini lebih lagi. Saya percaya Dia hadir di setiap rumah saudara. Dan Dia sedang memberikan kemenangan atas setiap kita. Haleluya.
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ini iman kami Tuhan. Kemenangan terjadi di rumah kami saat ini. Ini iman kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hadiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Kemenanganku hanya dalam-Mu. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari lebih lagi dengan iman. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di
Dia sedang mencurahkan kemenangan atas setiap kita. Oh Tuhan, Shalalalayasi, Shalalalayasi, Haleluya, glory.
kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya di dalam nama Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Kita kasih tepuk tangan lebih lagi saudara buat Tuhan kita. Saya percaya hari-hari ini cuma Tuhan yang menjadi sumber kekuatan buat saudara dan buat saya. Yang setuju katakan amin. Bilang sama kanan kiri saudara, sama anak-anak saudara, suami istri katakan Yesus sumber kekuatan kita. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita lebih lagi. Dia satu-satunya sumber kekuatan bagi kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu, keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Mari dengan iman lebih lagi. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Kami percaya Tuhan. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Mari dengan iman. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu, dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Ayo lebih lagi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu, dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya sumber kekuatan bagi kami. Di saat goncangan badai menerpa kami, kami tidak takut karena Engkau beserta kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku
Bilang sama istri, anak-anakmu, suami. Pemenang dalam segala perkara. Ayo saudara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh yeah. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Tidak ada lebih dari Semua umat pemenang. Yo. Haleluya. Bahkan apa juga Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah berjaya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ayo lebih lagi saudara. Sekarang saudara sendiri yang ada di rumah. Dengan iman katakan. Lebih dari pemenang. Yes. Gak ada yang bisa melawan saudara. Amin. Ayo bersama-sama. Yo. Haleluya. Kibarkan apa jika Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Ayo sambil tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Yo. Kibarkan banjinya Yesus Raja segala. Sebab dia raja di atas segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi. Haleluya. Kibarkan banjinya Yesus Raja segala raja. Oh yeah yeah. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari Tujuh istri, anakmu, suamimu bilang kamu. lebih dari pemenang. Sekali lagi dengan bangga katakan saya. Saya lebih dari pemenang. Haleluya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti
dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta ketiga, saudara. Kita perkatakan dengan iman. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sama-sama kita tinggal dalam hadirat Tuhan lebih lagi, saudara.
Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari sekali lagi semua yang percaya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami tahu penyertaan Tuhan sempurna. Rancangan-Mu penuh damai atas hidup kami Tuhan. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin.
Shalom. Bagaimana keadaan saudara semua? Saya yakin jika kita ada di dalam Yesus Kristus, dunia boleh bergoncang, tapi kita tetap punya damai sejahtera daripada Tuhan. Nah, hari ini saya akan berkhotbah dengan tema bangkit dan menjadi seorang pemenang. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 2. Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Satu kali Yehezkiel dibawa Tuhan ke sebuah lembah dan Tuhan perlihatkan banyak tulang-tulang di lembah tersebut. Dan tulang-tulang itu sangat kering. Kalau kita renungkan tentang tulang-tulang, maka sebelumnya itu, tulang itu punya kehidupan. Sebelumnya itu ada manusia yang punya nafas hidup. Tapi karena ada satu hal, maka orang itu meninggal dan akhirnya tinggal tulang-tulang. Saudara, mungkin keadaan kita hari ini seperti tulang-tulang yang kering. Anda bisa berkata dulu sebelum ada COVID-19, usaha saya baik, pekerjaan saya baik, segala suatu perencanaan berjalan dan baik. Tapi tiba-tiba setelah ada COVID-19 ini, semuanya berubah begitu total. Berubah begitu drastis. Dan tiba-tiba ekonomi saya digoncang, pekerjaan saya digoncang, usaha saya digoncang, dan segala suatu digoncang. Dan hari ini mungkin Anda putus asa. Hari ini Anda berkata, saya tidak tahu lagi jalan keluar. Seperti tulang kering yang tidak punya pengharapan. Tapi hari ini dengarlah firman Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, bangkitlah menjadi seorang pemenang. Mari kita pelajari dari kisah ini supaya kita bisa bangkit menjadi seorang pemenang. Apa yang kita bisa pelajari menjadi seorang pemenang? Yang pertama, percayalah kita masih punya harapan. Yang pertama, percayalah kita masih punya harapan. Yehezkiel 37 ayat 10. Firman Tuhan berkata demikian, lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara, kalau Anda baca di ayat 1 dan 2 dan ayat ke-10, maka ada perbedaan yang besar. Ayat 1 dan 2 itu bercerita tentang tulang kering yang tidak punya pengharapan. Tapi di ayat 10 ternyata tulang kering itu bisa menjadi pasukan tentara yang sungguh besar. Artinya di dalam Tuhan tetap punya harapan. Apapun yang kau alami hari ini, engkau berkata sudah tidak ada jalan keluar, engkau sudah hancur, gagal dan sebagainya. Tapi di dalam Yesus Kristus kita tetap punya harapan. Tulang-tulang kering itu akhirnya bisa dibangkitkan menjadi tentara. Maka kehidupanmu hari ini yang seperti tulang kering akan dibangkitkan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Selama ada Yesus bersama kita, kita masih punya harapan. Renungkan beberapa kisah di dalam Alkitab. Satu kali murid-murid diberikan satu tugas yang sangat berat, yaitu memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Padahal murid-murid ini hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Dan mereka berkata, bagaimana mungkin kita bisa memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Belum ada wanita, belum juga ada anak-anak. Jadi secara kehidupan mereka, kemampuan mereka, mereka tidak punya daya untuk memenuhi kebutuhan daripada 5.000 orang laki-laki itu. Tapi karena ada Yesus, kita punya harapan. Dan karena ada Yesus, murid-murid punya pengharapan. Dengan 5 roti dan 2 ikan itu, maka murid-murid bisa memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki. Bahkan berlebih 12 bakul. Hari ini Anda bisa berkata, sumber daya saya sangat sedikit, kemampuan saya sangat sedikit, segala sesuatu sudah hampir habis. Tapi di dalam Yesus Kristus punya harapan, Tuhan bisa melipat gandakannya, sehingga kita tidak akan kekurangan suatu apapun. Anda juga bisa ingat kisah tentang Lazarus. Satu kali Lazarus mati karena sakit dan sudah dikubur 4 hari. Dan Yesus datang ke kubur daripada Lazarus di Betania. Ketemulah Maria dan Marta. Maria dan Marta berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada, saudaraku tidak akan mati. Dan dengan kata lain, sudah tidak ada harapan lagi. Lazarus sudah mati 4 hari dan sudah berbau. Tapi karena ada Yesus, masih ada harapan. Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus, marilah keluar.
maka Lazarus yang sudah mati 4 hari pun bisa dibangkitkan. Kondisi ekonomimu, kondisi pekerjaanmu, kondisi usahamu, apapun juga Anda bisa berkata, sudah habis, sudah mati, sudah gagal. Tapi karena ada Yesus, kita masih punya pengharapan. Yesus bisa memulihkan, membangkitkannya. Anda juga bisa baca kisah tentang perjamuan kawin di Kana. Ketika pesta berjalan, tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Dan hal ini bisa mempermalukan tuan rumah. Tapi karena ada Yesus, ada harapan. Yesus bisa mengubah air tawar menjadi anggur. Mujizat terjadi. Hari ini kalau Anda merasa tawar hati, hari ini merasa hidupmu sudah tawar, tidak ada pengharapan, Tuhan bisa mengubah sesuatu yang manis buat hidupmu. Dengan kata lain, selama ada Yesus, masih ada harapan. Dan kita tahu Yesus nantiasa menyertai kita, berarti kita masih punya harapan. Saya ingat sebuah kesaksian daripada Howard Cadell. Howard Cadell punya seorang ibu yang sangat takut sangat Tuhan dan orang Kristen yang benar. Seorang pendoa. Tapi sayangnya, ayah daripada Cadell adalah orang yang tidak takut akan Tuhan. Hidup dalam judi, mabuk, dan sebagainya. Pada usia 12 tahun, Howard Cadell ternyata mengikuti jejak ayahnya. Bukan mengikuti jejak ibunya, justru dia hidup dalam seks bebas, dia hidup dalam judi, dan terlibat dalam sindikat kejahatan di Midwest. Ibunya berkata kepada Cadell, "Nak, ingatlah setiap malam jam 8, ibu berdoa buat engkau, supaya engkau dilindungi dan engkau bertobat." Tapi anaknya tidak peduli. Cadell tidak peduli. Cadell hanya berkata, "Aku mau ikuti kehendakku sendiri." Dan dia terus melakukan kejahatan demi kejahatan bertahun-tahun. Bahkan dia meninggalkan ibunya. Satu malam Cadell terlibat satu perkelahian. Dan Cadell mengeluarkan senjatanya ingin menembak orang. Tapi berhasil digagalkan. Pada waktu itulah Cadell melihat jam. Ternyata jam 8 malam. Dia teringat jam 8 malam ibunya sedang mendoakan dia. Berarti Tuhan telah melindungi dia sampai dia tidak jadi membunuh orang. Tapi peristiwa itu tidak membuat dia bertobat. Dia malah semakin menjadi-jadi. Dia tidak peduli dengan Tuhan. Sampai satu saat dia terkena penyakit. Dan dia konsultasi ke dokter. Dan diagnosa dokter, Cadell tidak punya harapan. Usianya tinggal 6 bulan saja. Disitulah Cadell merasa hancur hidupnya. Dan Cadell kembali ke rumahnya dan mencari mamanya. Dia peluk ibunya dan dia berkata, "Ibu, maafkan saya telah membuat engkau sedih. Aku ingin diselamatkan, tapi dosaku sudah terlalu besar." Dan ibunya berkata kepada Cadell, "Nah, ingatlah di Yesaya 1 ayat 18. Di sana dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju." Tanggal 14 Maret 1914, Cadell menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Dia bertobat dan dia memulai satu hidup yang baru. Dia mencari pekerjaan, dia coba untuk bekerja. Saudara tahu, mujizat terjadi. Ternyata umurnya tidak 6 bulan. Tuhan perpanjang. Dia terima kesembuhan. Sehingga setelah itu dia terus bekerja dan dia membantu pelayanan dari Gipsy Smith. Dan akhirnya dia pun memulai satu pelayanan yang baru. Perkabaran Injil, dia mendirikan WLW di Cincinnati. Dan dia hanya juga memberitakan Injil lewat radio. Dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Kok Anda lihat kisah ini? Pada awalnya mungkin sepertinya doa ibunya sia-sia. Jam 8 malam berdoa, tapi anaknya tidak bertobat. Anaknya terlibat kejahatan demi kejahatan. Tapi karena ada Yesus, masih ada harapan. Cadell yang hancur hidupnya pun bisa menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Bertobat dan dipakai Tuhan luar biasa. Hari ini apapun keadaanmu, percayalah Yesus menyertaimu. Karena ada Yesus, masih
ada harapan. Yang kedua, bagaimana kita bangkit dan menjadi pemenang. Yaitu, dengarlah dan lakukan firman Tuhan. Dengarlah dan lakukan firman Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya kita masih punya harapan. Yang kedua, dengarlah dan lakukan firman Tuhan. Yehezkiel 37 ayat 4-10. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas itu, hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Saudara, waktu Yehezkiel ada di lembah, di mana diperlihatkan tentang tulang-tulang yang kering, maka Tuhan perintahkan Yehezkiel bernubuat atas tulang-tulang tersebut. Dan waktu Yehezkiel mulai bernubuat, maka tulang-tulang itu mulai bersatu, urat mulai tumbuh, daging mulai tumbuh, kulit mulai tumbuh, dan akhirnya pun setelah Yehezkiel bernubuat tentang nafas hidup, tulang-tulang kering itu bangkit menjadi tentara yang besar. Tentara-tentara itu jadi karena ada firman yang diberitakan, ada firman yang disuarakan. Saudara, hari-hari ini kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Kalau kita mendengar berita-berita di dunia ini membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi kita harus mencari hadirat Tuhan. Hari-hari ini justru kita harus intim dengan Tuhan. Ada doa, pujian, penyembahan. Ada waktu kita membaca firman Tuhan. Kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan. Bukan hikmat dunia ini, tapi kita butuh hikmat daripada Tuhan sehingga kita bisa bangkit dan berkemenangan. Karena itu kita harus punya waktu yang dekat. Setiap hari ada waktu saat teduh. Dengarlah suara Tuhan. Dan saya mau kasih tahu saudara semua, Tuhan masih berbicara sampai hari ini. Karena kita harus beri waktu untuk mendengar suaranya. Nah, di dalam Alkitab ini banyak sekali kunci-kunci berkemenangan. Kunci-kunci bagaimana kita bisa bangkit. Saya akan bagi beberapa hal saja. Ayat-ayat untuk menunjukkan bagaimana kita bisa bangkit dan berkemenangan. Ayat yang pertama ada Matius 28 ayat 18. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ayat ini menunjukkan bahwa Yesuslah yang pegang kendali dalam dunia ini. Karena sebelum Yesus memberikan amanat agung, Yesus berkata, "Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku." Artinya yang memegang kendali dunia ini adalah Yesus Kristus. Yang memegang kendali dunia ini bukan COVID-19. Yang mengendalikan dunia ini bukan perekonomian, keuangan. Yang mengendalikan dunia ini bukan seseorang atau pribadi-pribadi yang lain. Tapi yang memegang kendali dunia ini adalah Yesus Kristus. Karena Dia yang memegang kendali, karena itu kita masih punya harapan di dalam hidup kita. Kalau Dia yang memegang kendali, semuanya pasti beres. Saya ingat Yesus pernah berkata, "Akulah Alfa dan Omega." Saudara, kalau Yesus berkata, "Akulah Alfa," Dia yang ada yang mula-mula. Dan Omega, Dia yang akhir.
Sepanjang antara Alfa dan Omega, dia ada dan mengendalikan keadaan. Tapi kalau Yesus berkata dia ada Omega, artinya keputusan terakhir itu daripada Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi. Dunia boleh terjadi goncangan apapun juga. Tapi kehendak Tuhanlah yang jadi pada akhirnya. Maka Alkitab berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bisa hidup, bisa berkemenangan bukan dari segala sumber daya di dunia ini, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan Tuhanlah yang mengendalikan dunia ini. Maka kita nggak perlu khawatir. Kita nggak perlu takut. Dunia boleh bergoncang, tapi kita tahu Yesuslah yang pegang kendali. Saudara tahu permainan daripada roller coaster? Yaitu semacam kereta dan kita bisa naik roller coaster tersebut. Dan dia akan berputar dan kadang kita digoncangkan kiri kanan dan berputar-putar. Itu permainan yang menakutkan. Tapi walaupun menakutkan, banyak orang yang ingin naik. Dan orang berani bayar untuk naik roller coaster tersebut. Kenapa? Karena mereka tahu ada yang memegang kendali daripada mesin itu. Mereka tahu waktu mereka naik maka mereka aman. Walaupun digoncang kiri kanan, diputar-putar, mereka tetap aman. Walaupun mereka sepertinya digoncang-goncang, itu pun ada waktunya. Mereka akan berhenti pada waktunya. Karena itu mereka berebutan untuk naik roller coaster. Karena ada yang memegang kendali. Tapi coba Anda renungkan. Jika ada orang menawarkan permainan roller coaster. Dan orang ini berkata, maaf kalau Anda sudah naik, nggak tahu kapan mulai berhenti. Bisa sehari, bisa 2 hari, bahkan bisa sebulan Anda berputar-putar terus. Dan maaf, kami tidak menjamin keamanan. Mungkin saja Anda akan patah tulang, mungkin Anda akan meninggal, mungkin Anda akan mengalami kecelakaan yang besar. Dan kami tidak menjaminnya. Saya yakin walaupun gratis tidak ada yang mau naik. Karena apa? Itu permainan tidak terkendali. Hari ini mungkin Anda sedang digoncang-gancingkan. Tapi percayalah, Yesus yang pegang kendali. Segala kuasa di sorga dan di bumi, Dia yang miliki. Maka kita bisa aman, kita bisa tenang, kita bisa punya damai sejahtera. Karena kita tahu segala sesuatunya pasti akan selesai dengan baik. Dan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Ayat yang kedua yang ingin saya bagikan buat saudara ada Filipi 4 ayat 13. Berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, kalau Anda lihat ayat ini dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Itu bukan hanya perkara yang kecil-kecil saja, tetapi segala perkara. Perkara keuangan, perkara pekerjaan, perkara bisnis, perkara hubungan dengan orang lain. Segala sesuatu dapat kita tanggung. Tapi bukan dari kekuatan kita, tapi dari kekuatan Tuhan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Yesus akan memberikan kita kekuatan. Itu yang akan membuat kita bisa bertahan, itu yang bisa membuat kita berkemenangan. Karena Dia akan memberikan kita kekuatan. Bahkan firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan memperoleh kekuatan yang baru. Artinya kita bukan mendapat kekuatan yang lama yang sudah kita miliki, tetapi sesuatu yang tadinya tidak kita miliki, Tuhan akan berikan kekuatan itu kepada kita sehingga kita bisa menanggungnya, sehingga kita bisa memenang atas masalah tersebut. Ada kekuatan-kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Ketika kita berdoa, ketika kita punya waktu baca firman, firman-Nya akan memberikan kekuatan kepada kita. Firman-Nya akan memberikan damai sejahtera pada kita. Firman-Nya akan membuat kita hanya tetap berkemenangan di tengah-tengah goncangan. Karena itu, percayalah, Yesus memberikan kita kekuatan. Dan kekuatan yang baru, sehingga bisa kita tanggung setiap masalah ini. Kalau Anda melakukan perjalanan, dan Anda melewati tol, biasanya di tol itu ada rest area. Setelah Anda berkendaraan sekian lama, Anda mungkin letih, Anda lapar, Anda mengantuk, Anda bisa masuk ke rest area. Di rest area itu kita bisa isi bensin kita, mobil kita.
Juga kita bisa mendapat makanan, kita mencari makan, kita mencari kopi, kita istirahat sebentar. Dan setelah itu, atau mungkin juga tidur sebentar. Setelah itu, kita bisa keluar dari rest area. Biasanya sudah segar. Yang tadinya capek, letih. Tapi setelah lewat rest area, kita punya kesegaran yang baru. Kita bisa melewati perjalanan kembali. Kita bisa melanjutkan perjalanan kita sampai ke tujuan. Saudara, dalam perjalanan hidup ini, lewat goncangan-goncangan atau masalah, kita bisa letih, kita bisa capek, kita bisa berkata, Tuhan, kapan ini selesai masalahnya? Kita merasa tidak berdaya, tapi waktu kita ada di dalam Tuhan, ada kekuatan yang baru Dia berikan. Tuhan sediakan rest area kepada kita semua. Sehingga waktu kita berdoa, ada kekuatan yang baru diberikan kepada kita. Ada hikmat-hikmat kepada kita. Sehingga kita bisa melakukannya. Sehingga kita beroleh kemenangan. Kita bisa melanjutkan perjalanan ini sampai ke tujuan kita. Maka yang kedua, Tuhan berikan kita kekuatan. Ayat yang ketiga yang terakhir yang saya mau bagi adalah di dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi dikatakan bahwa kita bersyukur karena Yesus memberikan kita kemenangan. Kalau Yesus memberikan kita kemenangan, itu ada kemenangan yang sejati. Dunia bisa menawarkan kemenangan, tapi kemenangan yang semu, hanya sementara. Tapi kemenangan yang Yesus berikan kepada kita ada kemenangan yang gilang gemilang. Karena itu jangan heran firman Tuhan berkata bahwa kita ini semua lebih daripada pemenang. Artinya kita boleh menemukan goncangan-goncangan yang ada. Tapi kita percaya Yesus memberikan kita kemenangan. Sehingga kita bisa melewati masalah-masalah ini. Anda renungkan tentang pemenang. Seorang pemenang bukan berarti tidak punya masalah. Karena kalau tidak ada masalah, bagaimana bisa berkemenangan? Justru masalah itulah adalah alat untuk memperoleh kemenangan. Jadi waktu kita ketemu masalah, Tuhan berikan kita kekuatan, kita menang atas masalah tersebut. Seorang pemenang bukan berarti tidak pernah gagal. Tapi seorang pemenang ada orang yang tidak pernah menyerah. Mungkin hari ini Anda mengalami kegagalan. Padahal kemarin-kemarin Anda beroleh kesuksesan. Tapi seorang pemenang dia tidak akan menyerah. Dia akan bangkit dan terus mencoba kembali. Seorang pemenang adalah seorang yang bertekun. Dia bukan punya mental instan. Kalau Anda lihat waktu Yehezkiel bernubuat kepada tulang-tulang kering. Tidak instan mereka langsung jadi manusia yang hidup. Menjadi tentara. Tulang-tulang harus bersatu terlebih dahulu. Baru tumbuh urat-urat, tumbuh daging, tumbuh kulit. Dan sampai titik di situ, mereka belum hidup. Yehezkiel harus bernubuat kembali supaya ada nafas hidup masuk kepada tulang-tulang kering. Baru tulang-tulang kering itu bangkit menjadi tentara yang besar. Artinya segala sesuatu ada proses. Segala sesuatu ada waktunya. Dan seorang pemenang adalah orang yang mau melewati proses ini. Dia akan bertekun walaupun dia belum melihat kemenangan yang ada. Belum melihat tujuannya tercapai. Dia akan terus berjuang. Dan dia tahu kekuatan itu didapat daripada Tuhan. Sehingga mereka bisa berkemenangan. Seorang pemenang adalah orang yang melihat kesempatan. Bukan lihat masalah. Yosua dan Kaleb bisa memiliki tanah perjanjian karena dia melihat kesempatan, karena dia melihat karya Tuhan, karena dia lihat kebesaran Tuhan, karena dia lihat tanah perjanjian akan mereka miliki. Tapi 10 pengintai gagal masuk ke tanah perjanjian karena yang dilihat hanya masalah. Seorang pemenang bukan hanya orang yang duduk diam, mengeluh, bersungut-sungut, tapi dia akan bertindak. Saya yakin kita semua telah diberikan kuasa menjadi lebih daripada pemenang. Satu kali ada seorang anak gadis datang kepada ayahnya. Dia menceritakan permasalahannya.
Dia menceritakan pergumulan-pergumulannya dan dia sudah berkata, saya putus asa, Pak. Dan papanya nggak bilang apa-apa. Dan dia hanya mencoba mengambil suatu barang. Dia ambil kentang, dia ambil sebutir telur, dan biji kopi. Lalu mulai direbuslah ketiga benda itu di 3 tempat. Setelah 20 menit selesai, lalu papanya menyuruh anaknya melihat satu persatu daripada benda-benda tersebut. Kentang yang tadinya keras ternyata setelah mengalami goncangan, yaitu air panas, dia menjadi lunak, lembek. Telur yang tadinya mudah pecah, bentuknya cair, ternyata menjadi keras. Biji kopi ternyata menjadi satu minuman yang enak dan juga memberikan satu wangi buat sekeliling ruangan tersebut. Lalu papanya mulai bilang, ada 3 macam orang ketika menghadapi masalah. Ada orang yang kelihatannya kuat, tapi waktu ketemu masalah, ketemu goncangan, justru dia hancur seperti kentang. Ada orang yang kedua, mungkin dia tidak terlalu kuat, sepertinya rentan, tapi waktu punya goncangan justru dia beroleh kekuatan, justru dia menjadi keras. Tapi yang ketiga, ada orang yang kena daripada goncangan. Dia bukan saja menghasilkan sesuatu yang baik, tapi menghasilkan keharuman. Saudara, kita harusnya seperti kopi. Bukan saja kita menghasilkan satu minuman yang nikmat buat orang-orang, tapi memberikan keharuman. Saudara, saya yakin di tengah goncangan ini kita masih bisa menjadi saksi Kristus. Jangan pernah lupa bahwa kita dipanggil menjadi saksi Kristus dan harus menggenapi amanat agung. Justru lewat goncangan-goncangan ini dan kita berkemenangan, itu akan membawa keharuman nama Yesus. Sehingga dunia bisa melihat, hei, kenapa engkau punya masalah, engkau tetap punya damai sejahtera. Engkau punya pergumulan, engkau tetap kuat. Engkau sepertinya tidak khawatir tentang apapun juga. Bahkan aku lihat engkau justru lewat masalah ini, engkau naik bukannya turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Disitulah kita bisa bersaksi. Karena Yesus, maka kita punya harapan. Karena Yesus telah memberikan kita kemenangan. Yesus yang memegang kendali. Dan Yesus yang memberikan kekuatan. Dan kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hari ini apapun keadaanmu, percayalah, masih ada harapan di dalam Yesus Tuhan. Tulang kering bisa menjadi tentara. Hari ini apapun keadaannya, bangkitlah menjadi pemenang. Dengarlah dan lakukan firman Tuhan. Beri waktu untuk banyak berdoa dan membaca firman Tuhan. Dan lewat firman Tuhan kita tahu Tuhan yang pegang kendali. Lewat firman Tuhan kita tahu kita diberikan kekuatan. Lewat firman Tuhan kita tahu kita diberikan kemenangan. Sehingga lewat peristiwa ini kita semua bangkit menjadi pemenang. Bahkan menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan. Bahwa ada harapan di dalam Engkau. Mungkin keadaan kami hari-hari ini seperti tulang-tulang kering di lembah yang tidak punya pengharapan. Tapi selama Engkau menyertai kami, maka selalu ada harapan. Bahkan kami mau belajar memberikan waktu kami untuk lebih intim kepadamu. Kami rindu berdoa, kami rindu membaca firman-Mu untuk mendengar suara-Mu. Karena lewat firman-Mu ya Tuhan kami tahu Engkau yang pegang kendali. Lewat firman-Mu kami akan beroleh kekuatan-kekuatan yang baru. Lewat firman-Mu maka kami akan beroleh kemenangan. Justru lewat masalah-masalah yang ada ini Engkau akan mengangkat kami ke level yang lebih tinggi lagi. Dan kami percaya tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Waktunya kami naik bukannya turun. Waktunya kami jadi kepala bukan ekor. Dan Kau akan menggunakan masalah-masalah yang ada, goncangan-goncangan yang ada justru untuk membuat kami naik bukannya turun.
Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat semua jemaat-Mu yang sedang lemah, yang sakit Kau juga sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang punya pergumulan ekonomi Tuhan berikan jalan keluar. Engkau tolong mereka semua sehingga semuanya beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang saya akan membagikan pengumuman dari GBI Kamboja. Yang pertama, sehubungan dengan anjuran pemerintah Jawa Barat bahwa kita masih dalam pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk itu GBI Kamboja Depok masih akan mengadakan ibadah online di minggu depan di tanggal 17 Mei 2020. Dan untuk selanjutnya kita masih akan mengikuti anjuran dari pemerintah. Yang kedua, minggu lalu Anda sudah mendengar pengumuman tentang dompet peduli KUL GBI Kamboja. Maka kami akan informasikan bahwa kami sudah menyalurkan bantuan kepada 135 orang yang terdaftar untuk menerima bantuan dana sebesar 100.000 per keluarga untuk membeli sembako. Dan selain itu mereka juga akan menerima bantuan sembako dari donatur yang akan diberikan dalam waktu dekat ini. Sehubungan dengan itu GBI Kamboja Depok masih terus melaksanakan dompet peduli KUL GBI Kamboja untuk membantu jemaat kita yang terkena dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terbeban untuk membantu dapat menyalurkan bantuan melalui GBI Kamboja Depok dengan nomor rekening yang tercantum di layar saudara. Bagi jemaat juga yang mengalami dampak ekonomi dari COVID-19 ini dan belum mendapat bantuan bisa menghubungi Bapak Sautobing di nomor yang ada di layar Bapak Ibu Saudara semua. Yang ketiga, GBI Rayon 9 telah mendapat bantuan 1097 paket sembako yang diberikan oleh seorang donatur. Dan sebagiannya sudah diberikan pada cabang ranting di GBI Rayon 9 dan sisanya itu akan diberikan dalam waktu dekat ini. Yang keempat, GBI Rayon 9 mendapat sumbangan 1000 set APD lengkap dari GBI Jalan Gatot Subroto. Dan sudah kita salurkan 350 unit kepada Pemkop Depok, 150 unit untuk Rumah Sakit UI, 150 unit untuk Rumah Sakit Brimob, 150 unit untuk Rumah Sakit RSUD Depok, 25 unit untuk Rumah Sakit Hermina Depok, 25 unit untuk Rumah Sakit Sentra Medika Cimanggis, 25 unit untuk Sentra Medika Cibinong, dan 120 unit diberikan pada GBI Cabang Ranting di Rayon 9 untuk diberikan pada puskesmas atau rumah sakit yang terdekat. Yang terakhir kami mengucapkan terima kasih pertama kepada GBI Gatot Subroto yang telah menyumbang 1000 set APD buat Rayon 9. Yang kedua kepada donatur yang telah memberikan 1097 paket sembako kepada jemaat GBI Rayon 9 yang memerlukan. Dan yang ketiga buat Bapak Ibu Saudara semua yang telah menabur di dompet peduli KUL GBI Kamboja, kiranya Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Sekian pengumuman, Tuhan memberkati. Mari kita angkat tangan untuk terima berkat Tuhan. Berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Mari percaya kita katakan amin. Tuhan memberkati.